Kalau kita ngomongin surga, apa yang terbayang di benak kita? Apa kira-kira? Bidadari, kelezatan, kenikmatan. Pendek kata, tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Maka kata surga itu menjadi luar biasa, menenteramkan hati kalau sudah ngomongin surga. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat di nomor 25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih, sesungguhnya untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bayangin saja alangkah indahnya. Karena kita masih hidup di dunia, bolehlah kita berkata, hidup di dunia memang sementara. Hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Namun tak mengapa bahagia di dunia asalkan di akhirat masuk surga. Betul nggak? Jadi nggak apa-apa bahagia di dunia asal di akhirat masuk surga. Dan doa itu senantiasa kita mohonkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami keselamatan atau kebahagiaan di dunia dan keselamatan atau kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat di nomor 201. Itu yang kita sebut doa satu jagat katanya. Lengkap, satu permohonan dunia akhirat tergenggam itu, insya Allah. Jadi kalau ngomongin Ramadan ke surgaku, sesungguhnya itu inspirasi. Dan lafaz Ramadan surgaku itu memang sangat familiar kita. Lisoimi farhatani. Untuk orang yang berpuasa, dia mendapatkan dua kegembiraan atau dua kebahagiaan. Farhatan inda fitrihi. Gembira, senang, bahagia ketika berbuka. Coba ketika kita berbuka, apa yang kita rasakan? Bahagia, sekalipun bukanya cukup dengan air putih dan kurma berikut tambahannya. Tapi mumpung ngomongin berbuka, saya ingatkan, jangan sampai doa Nabi nggak dibaca. Apa doanya berbuka puasa? Ustadz, saya baca doa turun temurun. Apa itu? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh gak dibaca? Boleh. Itu doa turun temurun, doanya ulama. Padahal ada doa yang singkat, tepat, memikat, manfaat, selamat dunia akhirat. Doanya Nabi, yaitu dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya Allah, doa yang singkat ini masih banyak belum mengamalkan. Googling, di print, tempelkan di meja makan kita, biar semua anggota keluarga membaca doa ini. Gimana prakteknya? Allahu akbar, Allahu akbar. Baca bismillah, kemudian teguk dan baca lafaz itu. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan semoga ditetapkan pahalanya, insya Allah. Jadi yang mahal itu pahalanya ditetapkan Allah. Kita berpuasa sejak kumandang azan subuh sampai maghrib. Adakah jaminan kita tidak berbuat kesalahan sekecil apapun? Maka berharap dengan doa tersebut pahalanya tetap bisa kita raih. Ini kegembiraan yang pertama ketika berbuka. Kemudian wa farhatan inda liqa'a rabbih, dan gembira saat nanti bertemu dengan Allah
itu pasti di surganya. Semoga kita yang hadir di jamuan sholat tarawih malam hari ini di Masjid Baitul Karim ini kelak semua tergolong ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Itu kata Rasulullah. Bagaimana kata Allah? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, dari ayah ibunya, nenek moyangnya, pasangan-pasangan hidupnya, dan juga anak keturunannya. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan yang indah. Semoga orang tua kita, nenek moyang kita, pasangan hidup, anak keturunan, semuanya masuk ke dalam surga. Itu kata Al-Quran. Kalau kata saya, begini syairnya. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Ada yang hafal nggak tadi itu? Ada yang hafal nggak? Bu, besok gandeng tangan suami ketika cuaca terang. Katakan kepada suami, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Hafal bu? Belum hafal? Nanti klik ya, Anwar Zufri, subscribe, like and share. Itu ada temanya sehidup sesurga. Baik. Jadi surga yang sebenarnya kita belum tahu. Tapi momentum Ramadan bak surga. Saat kita menghadiri jamuan sholat berjamaah di masjid, majelis ilmu kita tegakkan, saat berbagi, mengetuk pintu langit Allah nanti malam. Masya Allah, apalagi 10 malam terakhir itu bak surga. Sebelum surga yang sebenarnya. Maka ambillah inspirasi surga di bulan Ramadan. Itu artinya peluang masuk surga terbuka lebar di bulan Ramadan. Sebagaimana keumuman dalil hadis Bukhari Muslim, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Jadi alangkah rugi Ramadan berlalu tidak mendapatkan keutamaannya. Jalan surganya jelas. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan ini dengan keimanan, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu puasanya. Qiyamnya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 10 malam terakhirnya, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Belum lagi tilawah Al-Quran. Nanti di akhirat dia bersaksi, memohonkan syafaat, puasa dan Al-Quran. Sedekah, Masya Allah, dibalas berlipat ganda. Hari ini kita kedatangan tamu dari Palestina ini, mengetuk nurani kita. Ini kesempatan emas. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu
wa huwa khairu razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Jangan lagi tanya pahalanya, tak terhingga. Yudha'ifu liman yasha. Apalagi di bulan Ramadan. Ramadan tersisa tinggal 2 pekan. Jangan sampai disia-siakan. Tak ada jaminan tahun depan kita masih dipertemukan. Maka banyaklah mohon ampunan. Hafal, Bu? Saya tambahin ya. Inilah Ramadan, bulan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa, mari kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Hadis riwayat Anwar Zufri. Syair bukan hadis lah tepatnya. Habis durasinya, masih 5 menit. Ini mesti diringkas nih, Masya Allah. Kembali bicara tentang Ramadan itu surgaku. Kalau ibadah puasa kita tunaikan dengan baik dan benar, pasti akan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam kita, memperbaiki moral atau akhlak kita. Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fit takwini akhlaki kok ini biha. Pasti. Maka jangan heran, usai Ramadan suami soleh, istri solihah, anak-anak menjadi permata hati. Maka perhatikan, pasca Ramadan, kalau suami memiliki kriteria yang saya sebutkan, berarti sukses dia menikmati jamuan ibadah Ramadannya. Kenapa? Selama berpuasa dia menahan lidahnya, bertutur kata yang baik, wa qulu linnasi husna, mudah mengulurkan tangan, pandangannya teduh. Pasca Ramadan dia akan jadi suami yang soleh. Apa tandanya? Tandanya cintanya tulus, kata-katanya bijak dan halus, akidahnya lurus, pribadinya bagus. Insya Allah pandai pula cari fulus. Akalnya sehat, bukan akal bulus. Pribadinya insya Allah bagus. Ini ringkasnya, karena dia jadi imam yang benar dalam keluarganya. Seorang istri benar ibadah puasanya, bisa menahan diri ketika berpuasa, pasca Ramadan pun menjadi pribadi yang solihah. Apa tandanya? Tandanya hatinya lembut, raut wajahnya yahud. Kalau malam rajin sholat tahajud, dengan tetangga nggak suka ribut, uang belanja kurang pun tidak cemberut. Insya Allah naik motor pun nggak suka ngebut. Alhamdulillah. Tapi yang pasti ingat pesan Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shammat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha kilalah ulil jannah min ayil abwabi syi'ti. Ketika seorang istri telah memiliki 4 perkara yang dia tunaikan. 1, sholat yang 5 waktu dijaga dengan baik dan benar. Puasa di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Kemudian menjaga kesucian atau kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Perhatikan pasca Ramadan berubah akhlaknya luar biasa. Bagaimana dengan anak-anak kita? Puasa pun memberikan pengaruh yang signifikan. Maka lihatlah anak-anak kita semakin taat, sholatnya tidak terlambat, nilainya meningkat, pribadinya memikat. Insya Allah bikin kita selamat dunia akhirat. Hafal nggak, Bu? Dan seterusnya.
Artinya apa? Ramadanku surgaku itu adalah peluang sangat besar, identik dengan kebahagiaan surga itu. Letak surga ada di hati kita ketika merasakan lezatnya iman beribadah kepada Allah. Bukan rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Bukan itu. Semoga dengan momentum Ramadan yang tinggal sejengkal waktu ini, yang tersisa ini, betul-betul kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Ingat, sehidup sesurga.